Halo teman-teman, malam ini kita akan masuk ke sebuah cerita horor rakyat Indonesia yang sangat legendaris. Sebuah cerita yang sudah menjadi bagian dari masyarakat Jakarta tentang sosok misterius yang dikenal sebagai si manis jembatan Ancol. Cerita ini penuh dengan kengerian dan misteri yang masih dipercaya hingga sekarang. Jadi matikan lampu, siapkan nyali, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah horor berikutnya. Mari kita mulai. Awal mula legenda. Jakarta di masa kolonial Belanda jauh berbeda dengan sekarang. Kawasan Ancol di kala itu bukanlah tempat wisata seperti sekarang, melainkan sebuah daerah rawa-rawa, hutan bakau, dan jalan sepi yang hanya dilintasi oleh para pedagang atau pekerja yang menuju pelabuhan. Disitulah kisah ini bermula dari seorang gadis bernama Maryam. Maryam dikenal sebagai gadis yang cantik dengan wajahnya yang manis, kulitnya kuning langsat, rambut panjang tergerai, dan senyumannya yang sangat memikat. Ia tinggal bersama keluarganya yang sederhana. Meskipun di bawah garis kemiskinan, Maryam tumbuh menjadi gadis yang baik hati dan rajin membantu sesama. Banyak pria pribumi terpikat oleh kecantikannya, namun ia selalu saja menolak dengan halus. Namun kecantikannya ini malah membawa petaka baginya. Seorang bangsawan Belanda jatuh hati pada kecantikannya. Lelaki itu bukan hanya kaya, tetapi berkuasa. Dan dengan kesombongannya, ia menjadikan Maryam sebagai miliknya. Tapi karena tak suka, Maryam menolak dengan tegas. Penolakan itulah yang menyalakan api amarah. Pada suatu malam, Maryam diculik. Ia diperlakukan dengan kejam, dipukul, disiksa, hingga akhirnya nyawanya direnggut secara tragis. Untuk menghapus jejak tersebut, tubuhnya kemudian dibuang begitu saja di rawa Ancol. Tak ada keluarga, tak ada yang tahu di mana jasadnya dikuburkan. Dan sejak malam itu, masyarakat mulai diganggu oleh penampakan sosok perempuan cantik berpakaian kebaya putih. Penampakan pertama. Beberapa tahun setelah kejadian itu, seorang pedagang kain pulang larut malam melintasi jembatan kayu di Ancol. Udara lembab, hening, hanya ada suara jangkrik dan desiran angin. Tiba-tiba di tengah jembatan, ia melihat sosok perempuan berdiri. Rambutnya panjang tergerai, wajahnya cantik, tersenyum dengan ramah. Pedagang itu kaget, namun rasa penasarannya mengalahkan rasa takutnya. Ia pun menyapanya, "Mbak, mau kemana malam-malam begini?" Perempuan itu hanya tersenyum tanpa suara. Kemudian ia melangkah mendekat. Bau harum bunga melati menusuk hidung pedagang itu. Namun semakin dekat, wajah perempuan itu tiba-tiba berubah. Senyum manisnya perlahan menjadi menyeramkan. Kulitnya pucat, matanya merah,
dan darah menetes dari bibirnya. Pedagang itu terjatuh ketakutan ketika ia menoleh lagi. Perempuan itu sudah hilang, hanya menyisakan aroma melati yang sangat pekat. Sosok yang menumpang. Sejak saat itu, kabar tentang si manis jembatan Ancol tersebar sangat luas. Banyak cerita dari sopir bendi, delman, hingga angkot di era modern yang mengaku seringkali ditumpangi oleh seorang gadis cantik. Salah satu cerita terkenal datang dari seorang sopir taksi pada tahun 1960-an. Ketika ia sedang menarik penumpang larut malam, ketika seorang gadis cantik melambaikan tangan di dekat jembatan Ancol, ia kemudian masuk ke dalam mobil, duduk di kursi belakang. Si sopir sempat terpesona dengan kecantikan wanita itu. Kulitnya halus, wajahnya manis, dan ia tampak sangat sopan. Mereka sempat berbincang sebentar, hingga akhirnya si gadis itu meminta diturunkan di sebuah jalan. Ketika sopir berhenti, ia menoleh ke belakang untuk meminta ongkos. Namun kursi belakangnya kosong. Gadis itu tiba-tiba saja menghilang, meninggalkan jejak basah di jok serta bau bunga melati yang begitu kuat. Cerita ini terus berulang, dialami oleh banyak sekali orang berbeda, semua dengan detail yang hampir sama. Sosok di spion. Ada pula kisah dari seorang sopir angkot jurusan Ancol. Pada suatu malam, ia merasa mobilnya lebih berat dari biasanya. Padahal saat berangkat, ia yakin angkotnya sudah kosong. Ketika melintasi jembatan, ia melihat lewat kaca spion tengah ada seorang gadis duduk di kursi belakang. Sopir itu langsung merinding. Ia mencoba berlagak biasa untuk melanjutkan perjalanan. Namun, rasa takutnya kian membesar ketika ia memberanikan diri untuk menoleh ke kaca spion sekali lagi. Wajah gadis cantik itu sudah berubah menjadi wajah pucat, penuh darah, dan bola matanya yang kosong. Mulutnya sobek seakan tersenyum lebar ke arahnya. Melihat itu, sopir itu menjerit sekencang-kencangnya dan hampir menabrak pembatas jalan. Namun ketika ia berhenti, gadis itu lenyap begitu saja. Yang tersisa hanya bau bunga melati yang menusuk hidung. Misteri yang bertahan hingga kini. Meski Ancol kini telah menjadi tempat wisata modern dengan tanaman dan taman hiburan penuh ceria, pantai buatan, dan gedung-gedung mewah, kisah si manis jembatan Ancol tidak akan pernah hilang. Banyak sekali petugas malam, penjaga parkir, hingga pekerja hiburan malam yang bersumpah pernah melihat sosok wanita berambut panjang berjalan sendirian di jembatan. Kadang ia terlihat tersenyum manis lalu hilang dalam sekejap. Sebagian percaya bahwa arwah Maryam gentayangan karena kematiannya yang tidak adil. Ia masih mencari ketenangan dan jembatan Ancol adalah tempat ia menampakkan diri. Legenda ini bahkan diabadikan dalam cerita, film, dan sinetron di Indonesia. Namun banyak orang yang yakin bahwa apa yang mereka tonton bukan sekedar fiksi, melainkan kisah nyata yang berakar dari tragedi masa lalu. Jadi
Jika suatu saat kalian melintasi kawasan Ancol larut malam, berhati-hatilah. Jika tiba-tiba ada seorang gadis cantik melambaikan tangan ke arah kalian, tersenyum manis dan meminta tumpangan, berpikirlah 2 kali sebelum berhenti. Bisa jadi itu adalah si manis jembatan Ancol yang ingin menemanimu dalam perjalanan. Itulah kisah horor rakyat Indonesia tentang si manis jembatan Ancol, sebuah legenda yang terus hidup hingga kini, menebar rasa takut sekaligus penasaran. Bagaimana menurutmu? Apakah sosok ini benar-benar ada atau hanya sekedar cerita rakyat? Tulis jawabanmu di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita horor berikutnya. Sampai jumpa di kisah menyeramkan lainnya. Bye bye.